Shalom, salam literasi. Perkenalkan, saya Jeremia Nathanael Paendong dengan NIM 220711011006 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Anda Jenny Imbang M.Hum dan Vence Watak SPD MPD. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa Indonesia yang lugas dalam genre makro. Pertama, bahasa Indonesia yang lugas. Bahasa lugas adalah bahasa yang memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Bahasa lugas disebut juga dengan bahasa denotasi. Jadi bahasa lugas adalah bahasa yang tidak mengalami penambahan makna. Berikut, genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri. Dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Menurut Triwiranto, dalam pengantar ringkas linguistik sistematik fungsional pada 2018, genre makro digunakan untuk memakai teks secara keseluruhan yang di dalamnya masih terkandung genre-genre lain seperti subgenre. Subgenre yang dimaksud adalah genre mikro. Teks genre makro tidak dapat tersusun tanpa adanya genre mikro. Teks genre mikro yang terdapat dalam genre makro seperti teks deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Sementara itu, dilansir dari Fatima Jajasudarma dalam metode linguistik, ancangan metode penelitian dan kajian, teks terdapat berwujud ujaran, paragraf, atau wacana. Teks genre makro dalam bentuk ragam tulis dapat berupa artikel jurnal, berita, buku, ulasan, proposal, penelitian, laporan peneliti, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Maka dari itu struktur teks genre makro berbeda mengikuti jenis teksnya. Akan tetapi, teks ragam makro juga dapat diwujudkan dalam peristiwa komunikasi. Peristiwa komunikasi yang ada dalam teks genre makro antara lain wawancara, percakapan telepon, dan layanan jual beli. Ya, saya beri contoh. Pertama, teks wawancara merupakan kegiatan tanya jawab atau mengali informasi dari narasumber. Struktur teks wawancara terdiri atas judul orientasi, isi, dan reorientasi. Teks semacam ini biasa kita temui di media massa seperti koran, televisi, radio, atau media online. Yang kedua, itu percakapan telepon. Percakapan telepon merupakan perbincangan yang melibatkan dua orang atau lebih. Struktur teks percakapan telepon terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Isi dari percakapan telepon bisa berupa banyak hal, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam percakapan telepon memuat salah satu dari teks deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, atau diskusi. Dan yang ketiga, teks layanan jual beli. Teks layanan jual beli berkaitan dengan produk. Percakapan antara pedagang dan konsumen. Pada teks ini terdapat struktur teks negosiasi, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Teks ini hanya spesifik membahas mengenai proses persetujuan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kaidah kebahasaan.
Meski nampaknya kompleks dan beragam, teks genre makro memiliki kesamaan dalam kaidah kebahasaan. Berikut kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks genre makro. Pertama, kalimat kompleks. Kalimat yang terdiri atas induk, kalimat, dan anak kalimat. Kedua, kata rujukan. Kata yang memuat referensi. Ketiga, konjungsi. Kata hubungan yang berfungsi menjembatani antara kata atau antar klausa. Berikut diksi. Pilihan kata agar gagasan dapat tersampaikan dengan baik. Berikutnya, kata sifat. Kata yang menerangkan karakter suatu hal atau benda. Kata sifat dapat menimbulkan kesan pada kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik dan hidup. Kata kerja biasanya terdapat dalam predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Kata yang menyatakan tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Yang terakhir, kata keterangan. Memberi penjelasan mengenai suasana, keadaan, waktu, atau lokasi. Ya, baiklah, itu yang bisa saya sampaikan tentang bahasa Indonesia yang lugas dalam genre makro. Sekian dan terima kasih. Salam literasi.